Di antara dua orang yang berduaan, orang ketiganya adalah setan. Jadi hari ini saya cosplay jadi setan. Satu cepuk gini 98 NTD. Menjajal memencet-mencet kayak gini, tak dumuk-dumuk seperti ini. Kayaknya kalau satu keluarga itu ada 4 orang ya tinggal ngepengkan. Itu cuma belanja 1 minggu. Belum tagihan listrik, tagihan air, pajak, asuransi kesehatan. Belum lagi kalau ada denda ini, denda itu. Belum lagi biaya pendidikan, biaya telek minti lah sembarang dengah. Lah mbok sampai mejen lah iso tuku omah ya toh, ya toh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Saya barusan belanja sama Mbak Bos dan pacarnya Mbak Bu Besti. Jadi hari ini saya jadi nyamuk, jadi obat nyamuk penyamuk isku lah pokoknya ya. Jadi saya jadi orang ketiga. Di antara dua orang yang berduaan, orang ketiganya adalah setan. Jadi hari ini saya cosplay jadi setan. Oke, karena hari ini tuh belanjanya sama Mbak Bos dan pacarnya, jadi saya tidak bisa bikin video di supermarket. Karena apa? Karena saya tidak enak. Biasanya kan cuma sama Mbak Bos doang. Mbak Bos kan cewek ya, jadi kalau belanja tuh ya kalau lihat-lihat gitu. Jadi Mbak Bos itu lama, makanya saya bisa bikin video. Tapi karena sama pacarnya, jadi mereka itu buat kayak gitu. Karena ya wes berduaan Mbak Bu Besti. Jadi saya tadi tuh mesem sendiri melihat beliau berdua itu pacaran kayak gitu. Pintu dibukakan, terus ngomong soft spoken, terus kayak kalau seumpamanya ditranslate kayak gini, iya sayang, apa sayang, kayak gitu Mbak Bu Besti. Ya Allah Jan. Oke, jadi karena hari ini saya tidak bisa memvideokan video belanja saya di supermarket, nggak belanja di pasar ya, karena sudah lama sekali di pasar. Jadi saya mau mengreview belanjaan saya hari ini. Ya Allah, wabot sekali Mbak Bu Besti. Hari ini belanjaannya kita itu habisnya sekitar 4.500-an NT. Itu sama belanjaan saya, belanjaannya Mak D, belanjaannya Mbak Bos ya toh. Jadi nggak cuma belanjaan saya doang. Belanjaan saya tadi tuh habisnya 1.000 berapa gitu, saya lupa memperhatikan. Oke, sekarang saya mau mereview dulu Mbak Bu Besti. Yang pertama, yang paling atas, ini ada tomat. Ini tomat buah kayaknya. Saya tak delokkan. Wah, ada solasinya. Oh, dikelat. Wes, pokoknya ini tomat buah, harganya satu cepuk gini 98 NTD. Ini tomat buah. Terus saya tadi tuh menjajal memencet-mencet kayak gini, tak dumuk-dumuk seperti ini, kayaknya itu berair sekali kayak gitu. Dan itu tuh saya tuh suka sekali tomat seperti ini untuk dijadikan sambal, karena pasti nanti sambalnya luwekoh banget Mbak Bu Besti. Oke, selanjutnya ini saya delehkan di sini. Saya beli bayam. Bayam di sini ini tuh bilangnya itu siamcai ya Mbak Bu Besti. Dulu itu saya sampai keliru karena di PT itu ngajarinya bayam itu tuh pocai. Ternyata nyampe di sini pocai itu ya bener bayam, tapi yang jenisnya beda lagi itu loh Mbak Bu Besti. Yang baunya itu kayak bau besi berkarat kayak gitu. Ya bayam, tapi bayamnya itu bukan bayam yang seperti ini, jenisnya lain lagi. Kalau di Indonesia bilangnya ya pocai. Cuman kalau di Indonesia kan menyerap bahasa Mandarin itu kan ya, tapi aslinya itu bayamnya itu berbeda ya, sama-sama jenis bayam tapi beda gitu loh, pokoknya bentuknya beda kayak gitu. Kalau ini namanya siamcai kayak gitu. Jadi Mbak Bu Besti yang ada di PT yang belajar bahasa Mandarin, kalau bayam yang seperti ini bahasanya bukan pocai tapi siamcai kayak gitu ya Mbak Bu Besti. Ini bayam jebol kalau di tempat saya. Ini kalau dimasak bening atau di sayur bobor itu seger banget. Jadi sak bonggol-bonggol nih ini bisa dimasak kecuali oyotnya. Tapi kalau kalian mau masak oyotnya ya enggak apa-apa. Kalau saya mah tidak geragas ya. Terus kemudian ini ada jamur tiram. Ini harganya 20 berapa kayak gitu. Dibulatkan 30 NT gitu saja ya. Soalnya saya lupa mendelok. Ini harganya ya segitulah Mbak Bu Besti. Ini jamur tiram. Saya mau bikin pepes jamur tiram sama tahu dan kemangi, karena kemarin dikirimi kemangi sama Mbak Bakul Cabe, Bu Bakul Cabe. Terus kemudian ini ada toge apa kecambah ya kalau gini tuh. Ini dari kedelai hitam Mbak Bu Besti. Ini harganya 22 NT. Satu bungkus kayak gini. Jadi kalau kalian bilang kalau di luar negeri itu enak, gajinya tinggi, ya karena harga kebutuhannya segini. Ini cuma satu orang belanjanya habis 1.000 lebih. Jadi kurang lebih sekitar
dibulatkan berapa ya, 600.000 gitu loh satu orang Mbak Bu Besti. Kalau satu keluarga itu ada 4 orang ya tinggal ngepengkan, itu cuman belanja 1 minggu, belum tagihan listrik, tagihan air, pajak, asuransi kesehatan, belum lagi kalau ada denda ini denda itu, belum lagi biaya pendidikan, biaya telek minti lah sembarang dengah, belum lagi kalau punya cicilan apartemen, cicilan rumah. Di sini apartemen itu tinggalnya rata-rata itu di apartemen, karena untuk punya rumah tapak itu kalau tidak punya warisan dari orang tua yang dahulu atau kalau tidak sugih mblegedu itu tidak bisa Mbak Bu Besti, karena tanah di sini larang sekali. Apartemen saja yang paling murah itu di sekitar sini kata Mas Bos itu harganya 30 juta NTD, kurang lebih sekitar 15 miliar Mbak Bu Besti. Kalau cuman gaji UMR di sini, gaji UMR-nya sekitar kurang lebih sekitar 15 jutaan lah ya. Nek terima gaji UMR 15 juta terus beli apartemen seharga 30 juta NTD atau 15 miliar. Lah mbok sampai mejen lah iso tuku omah, ya toh? Jadi ya begitu. Kalian itu jangan cuman mendelok gajinya dhuwur, tapi ya living cost-nya itu juga ugal-ugalan sekali. Terus saya beli timun Jepang. Ini timun Jepang ini cilik gini Mbak Bu Besti. Muntal-muntal cilik-cilik. Wae wong Jepang itu loh lah. Kilan aja tidak ada. Ini harganya 70 NT Mbak Bu Besti, itu ada kelihatan tahu tulisannya 70 NT. Tapi ini tidak seger, saya enak timun Jawa Mbak Bu Besti, gede-gede terus ya tidak gede sekali, pokoknya seger gitu loh, dicokot itu enak kayak gitu. Enakan timun Jawa, cuman di sini tuh jarang ada yang jual Mbak Bu Besti, kalaupun ada yang jual itu mahal sekali. Terus ini bawang bombay acak-acak, ini tadi saya mendelok harganya itu 29 NTD. Saya hampir lupa, untungnya saya tadi waktu mau ngalih saya mendelok dulu soalnya ya mau mereview ya kan. Terus kemudian ini saya ambil puding. Ini pudingnya harganya lupa Mbak Bu Besti, kayaknya 22 NT atau 20 NT gitu loh kayaknya ya. Soalnya saya lupa. Terus kemudian jagung manis. Tapi ini jagung manisnya itu sudah bangkotan, sudah lama kayaknya Mbak Bu Besti. Saya lupa harganya, benar-benar lupa. Terus kemudian kelengkeng. Ini kalau di majikan saya yang pertama dulu nggak usah beli, soalnya beliau itu punya kebun di atas gunung kayak gitu. Saya punya 3 majikan dan 3-3-nya itu punya kebun di atas gunung. Jadi kalau bulan 6, 7, 8 itu tuh kayak leci sama kelengkeng itu sampai dombleh, sampai blokek Mbak Bu Besti, karena setiap hari pasti dibawakan. Terus biasanya itu tuh kalau dijual fresh kayak gini itu harganya murah Mbak Bu Besti, tapi biar harganya mahal, biar bisa dapat duit lebih banyak, biasanya itu dibikin longyenkan kayak gitu. Jadi dikeringkan. Ini biasanya diprotoli dari batang-batangnya ini, terus kemudian dimasukkan ke dalam kayak oven kayak gitu loh Mbak Bu Besti, di oven kayak gitu biar kering, biar kadar airnya itu berkurang. Terus nanti kalau sudah kering itu tuh dikupas dari kulitnya, terus kemudian dihilangkan bijinya, jadi dipisahkan antara biji sama kulitnya, terus kemudian dijemur lagi sampai kering, jadi warnanya nanti sampai hitam kayak gitu, sampai jeliteng kayak gitu. Dulu waktu saya di majikan pertama, waktu saya bantuin mengupas kulitnya longyan ini yang sudah dipanggang itu tuh ditimbang Mbak Bu Besti. Nanti setiap kali 1 cin saya dikasih upah 100 NT. 1 cin itu banyak loh, jadi ya lumayan, dulu bisa dapat uang jajan lebih kayak gitu. Setiap malam, sore sampai malam itu saya sama Ama itu bantuin ngupas kayak gitu. Nanti bagiannya Ama sama saya ditimbang, terus uangnya yang ambil saya. Kayak gitu. Terus kemudian ini ada gondesnya yuk, malah ya Allah Jan. Delok lah Mbak Besti, ini keren-keren ini, panen keren-keren kayaknya. Delok lah, cilik kayak gini. Ini harganya 22 NT, ini sudah di diskon ya. 22 NT tuh. Kalau sudah kuning kayak gini sama merah ini berarti diskonan. Harga aslinya 28 atau berapa, ini tak kelentekkan Mbak Bu Besti. 38 Mbak Bu Besti itu. Harga aslinya 38 tuh. 38 kan, kelihatan kan, ketok kan. Tuh, ketok kan tuh 38. Terus ini harga diskonnya 22 NTD. Jadi beli 2 ini 44. 22 NTD itu satu gini Mbak Bu Besti, jadi ini 12.000 sih tondil. Gondes itu 12.000 nih Taiwan Mbak Bu Besti, bayaran 15 juta tapi gondes satu harganya segitu. Saya coba bayang no,
Terus kemudian ini ada jeruk nipis, ini harganya 33 NT. Jeruk nipis 3. Ini kalau di rumah saya tinggal jaluk mai tangga, ini tidak usah tuku karena tangga saya punya pohonnya dan tidak usah tuku, gratis. Terus kemudian saya tadi tuh akal-akalan beli cabai, Mbak Bu Besti, deloklah cabainya itu sudah dipitili, ini dapat segini, saya tak hitungkan ya. Jadi satu bungkus itu ada berapa? Siji, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 biji, Mbak Bu Besti. 20 biji. Yuh, pembrojol. Ngecete delok lah, tuh keluar ki. Jan. Ini 20 biji, harganya 35 NT. Tuh. 35 NTD. Ini juga, iya mecete juga nih, mecete juga delok lah. Metu sendiri. Ini harganya juga sama. 35 NTD. Jadi dua bungkus ini isinya 40 biji. 70 NT. Ini enggak ada setengah on kayaknya. Ya Allah, jangan nemen Mbak Bu Besti. Terus kemudian beli susu segar. Ini harganya 82 NT. 82 NT. Terus karena musim panas, biasanya musim coconut water, ini saya beli harganya 79 NT satu gendul. Kalau beli 2 gendul harganya lebih murah, cuman saya nggak mau beli 2 gendul karena kalau beli 2 gendul nanti saya amen ngombang-ngombe kayak gitu. Bagaimanapun juga apapun itu kalau berlebihan tidak baik kayak gitu. Jadi saya memutuskan untuk beli satu saja biar saya tidak ngombang-ngombe kayak gitu. Terus kemudian saya beli alpukat Mbak Bu Besti, ini harganya 79 NT. Alpukatnya ini tadi saya milih yang sudah mateng, warnanya sudah kayak gini, semu-semu kayak gini, itu biasanya sudah mateng tuh. Terus ini saya tadi memencet, sepertinya sudah empuk. Terus kalau milih alpukat, kalau masih mentah atau masih keras, usahakan cari yang bijinya itu kalau diocak-ocak kayak gini bunyi, jadi bunyi otok-otok kayak gitu, itu sudah pasti tua. Karena tidak semua alpukat yang kita beli di toko buah atau di pasar atau di supermarket itu tua. Kadang-kadang alpukat itu kan tidak bisa matang di pohon ya Mbak Bu Besti. Kadang-kadang kita beli itu ada yang sudah tua, ada yang belum. Soalnya biasanya yang punya pohon alpukat itu, kalau melihat ada alpukatnya yang sudah tua, dalam satu pohon itu ada yang sudah tua, biasanya kan ditebaskan gitu, dibeli penjual. Nah, karena sudah dibeli semuanya, jadi persetan tua atau masih muda, ya udah dibabat habis kayak gitu. Makanya kalau beli alpukat, biar alpukatnya itu matang dan enak, usahakan kalau yang masih keras itu usahakan yang otok-otok kayak gitu. Karena dulu tuh saya pernah beli yang tidak otok-otok, ternyata tidak mau matang. Jadi empuk, tapi empuknya itu empuk karena layu, bukan karena matang. Ini mau saya bikin es Mbak Besti karena saya punya air kelapa, terus ada alpukat, terus kemudian saya punya marjan melon, nanti dikasih es batu kayak gitu, seger. Terus dikasih fresh milk, seger sekali. Terus kemudian saya beli gula. Ini gula setengah kilo, 1 kilonya 36 NT, kalau beli setengah kilo 20 NT Mbak Bu Besti, 10.000. Sama kayak di Indonesia kalau gula, soalnya orang sini itu tidak terlalu konsumsi gula. Dulu waktu di PT itu saya dibilangin lause lause itu guru bahasa kayak gitu. Jadi di Taiwan itu gula 1 kilo itu bisa jadi 1 tahun di Taiwan. Saya dulu nggak percaya, soalnya kayak nggak masuk akal gula 1 kilo bisa jadi 1 tahun kayak gitu. Terus gurunya itu bilang kalau di Taiwan itu orangnya tidak suka manis. Kalau umpamanya ada tamu itu biasanya yang disuguhkan adalah teh tawar tanpa gula kayak gitu. Saya tidak percaya karena saya memang belum pernah kemana-mana, jadi pengalaman saya itu nol putul Mbak Bu Besti. Jadi dolan saya ada ndok kayak gitu. Ketika ada yang mengomongi saya seperti itu, saya tidak percaya. Kok mosok yo ada tamu cuma disuguhi teh tawar, kayak nggak sopan sekali kayak gitu. Saya pikir seperti itu karena di tempat saya kalau ada tamu ya disuguhi kopi manis atau teh manis kayak gitu. Jadi pokoknya ada gulanya kayak gitu. Tapi setelah sampai di Taiwan ternyata benar apa yang dikatakan guru saya. Ya jelas benar, wong guru saya sudah pernah ke Taiwan bertahun-tahun ya, jadi lebih paham daripada saya begitu. Jadi begitu saya nyampe Taiwan ternyata memang benar orang sini itu menghindari makanan manis kayak gitu. Kayak beli minuman itu tuh kalau seumpamanya kita nggak ngomong dikasih gula berapa kayak gitu ya, kita dikasih yang tawar tanpa gula kayak gitu Mbak Bu Besti, karena memang orang sini tuh kebiasaannya ya tidak makan manis-manis kayak gitu. Terus dulu itu awal-awal saya beli kue atau beli es krim kayak gitu tuh rasanya nggak semanis di Indonesia kayak gitu, jadi kayak lidah saya masih kaget kayak gitu. Terus begitu pulang ke Indonesia makan makanan Indonesia, ya Allah saya kaget lagi. Jadi kayak
Ya karena sudah lama tidak pulang jadi kaget Mbak Bu Besti, pokoknya begitu. Jadi kalau kalian melihat orang-orang yang rata-rata kerja di luar negeri terus jadi wajahnya jadi glowing, kulitnya jadi bersih, terus jadi kayak kelihatan lebih muda daripada usianya, itu mungkin salah satu faktor penyebabnya adalah makanan yang dimakan. Apalagi kita kalau lungonya atau merantaunya itu ke negara-negara Asia Timur kayak Taiwan, Hong Kong, Jepang, ataupun Korea Selatan kayak gitu, kurang lebih kan sama, habitnya itu sama. Jadi ya mengurangi gula itu membuat wajah kita itu jadi lebih fresh gitu loh Mbak Bu Besti. Kalau kalian tidak percaya, jajal saja. Tapi bukan berarti mengurangi belas tidak makan gula, tidak ya. Ya dikurangi pelan-pelan. Kalau biasanya itu seumpamanya konsumsi 5 sendok gula, dikurangi jadi 4,5, terus kemudian 4, 3,5, 3 kayak gitu. Lama-lama nanti jadi tinggal 1 sendok. Tubuh kita tetap membutuhkan gula, tapi gula itu bisa didapatkan dari nasi, buah-buahan kayak gitu Mbak Bu Besti, tidak selalu dari gula seperti ini. Oke. Terus kemudian untuk proteinnya ini ada tiram, tapi ini yang bungkus kecil, ini saya lupa tadi harganya berapa, kok saya tidak memfoto ya, jangan mendo sekali. Terus kemudian ada, saya tidak tahu ini ikan apa, cuman ikan ini tuh gurih tapi banyak durinya. Ini harganya cuman segitu, kalian lihat 47 NT. Tuh 47 NT, ini murah sekali, tapi ini ikannya itu gurih tapi banyak durinya, tapi enak kayak gitu. Terus kemudian saya beli rahang ikan, saya nggak tahu ini ikan apa, cuman ini dulu kesukaannya Pak Bos, terus dimasak hongsawe gitu, dimasak dikasih kecap asin sama kecap manis kayak gitu. Ini harganya 88 NT. Saya masih bingung ini mau tak masak apa, soalnya kalau digoreng takutnya merotoli karena ini tuh bagian rahang kayak gitu. Jadi tulangnya itu tulang lunak kayak gitu, bukan boti ya, jadi tulangnya itu tulang lunak kayak gitu. Udah Mbak Bu Besti, itu aja belanjaanku hari ini. Jadi ya wes itu, jadi saya hari ini buahnya itu cuman beli kelengkeng sama alpukat doang. Biasanya itu saya beli buahnya itu ya maksimal ya 2 jenis Mbak Bu Besti, soalnya di kulkasnya Mak D itu buahnya banyak banget. Jadi kalau seumpamanya buah saya ini habis, tidak cukup, biasanya saya makan buahnya Mak D, karena kalau tidak dibantu makan, Mak D itu kan nafsu makannya itu nggak sebagus kita yang normal ya. Nafsu makannya itu kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek. Jadi kalau seumpamanya saya tidak membantu beliau makan, takutnya nanti buahnya rusak. Jadi saya memang dipersilakan untuk makan buahnya Mak D. Jadi kalau seumpamanya banyak kayak gitu, saya disuruh bantu makan, bantu habisin biar tidak buang-buang, biar tidak mubazir kayak gitu. Wes ini tok Mbak Bu Besti, saya mau mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Oh iya, hari ini saya itu cuman berdua saja sama Mak D karena Mas Bos sedang holiday keliling Taiwan. Pulangnya masih minggu depan, jadi kita cuman berdua, siang malam cuman berdua. Jadi kalau Mak D seumpamanya angel omong-omongannya, itu saya selalu bilang, saya di sini cuman sendirian jaga kamu. Nanti kalau kamu ada apa-apa, siapa yang tak mintai tolong kalau kamu tidak manut saya? Saya bilang seperti itu, dan alhamdulillahnya Mak D manut.